niki ada pertanyaan lagi yang kedua. Apakah semua pelinggih perlu pedagingan? Ya, nah ini juga sering ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau semua pelinggih perlu pedagingan. Pelinggih itu ada dua bagian. Kalau pelinggih itu seperti sangah, seperti kemulan, pelinggih yang dari di atas Dwi Kayangan, Dwi Linggo, itu sangat perlu pedagingan. Kalau Dwi Linggo berarti belum. Kalau Dwi Linggo, Eko Linggo yang ada yang tidak. Contohnya Eko Linggo yang tidak perlu pedagingan, naruh pelinggih di ladang atau di sawah. Nah itu nggak perlu pedagingan. Naruh pelinggih di belakang rumah, jauh dari rumah, dari lingkungan. Itu yang nggak perlu pedagingan. Kalau pelinggih itu kita akan tetap bisa memelihara, bisa mengawasi dari laranen cuntakon, itu tetap perlu pedagingan. Misalnya pelinggih yang udah dipasang penyengkar. Ya, pasang penyengkar, nah itu harus perlu pedagingan. Harus perlu pedagingan. Semua pedagingan itu adalah pengurip-ngurip bangunan. Kalau ibaratnya mobil, kendaraan, tidak ada aki, nggak bakalan hidup bangunan tersebut, benda tersebut. Makanya kalau membuat pelinggih, akinya adalah itu pedagingan. Pedagingan adalah isi dari pancadatu. Pedagingan itu terdiri dari pancadatu. Dari pancadatu, terdiri dari pancadatu. Di dalamnya ada emas, ada perak, ada tembaga, ada besi, ada mirah. Ada merah aja macam dua, merah warnanya hijau satu, merah warnanya barak satu. Walaupun mirahnya tidak asli, batu mulia istilahnya, ya, batu mulia lah isinya. Nah itu pedagingan. Dan tolong nih kalau mumpung bicara tentang pedagingan, kalau membuat pedagingan carilah sumber pedagingan yang benar. Sebabnya banyak pedagingan itu di dalamnya kosong. Ini kan niki tapi banyak yang terjadi, orang-orang umat kadang beli pedagingan di pasar gitu, isinya ternyata tidak ada apa-apanya. Isinya nggak ada apa-apanya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Pedagang itu sangat penting di bangunan. Memang sebaiknya bikin atau nyari tempat pedagangan yang benar-benar mampu membuat pedagangan dan isinya bisa diseleksi sebelum pedagangan itu jadi. Itu. Dan pedagangan juga kalau membuat pedagangan, kalau masang sangga membuat pedagang, jangan sampai pedagang itu dimasukkan ke dalam rumah sebelum ke pasang. Ini banyak terjadi. Tidak boleh masuk ke dalam rumah. Tidak boleh masuk ke dalam rumah. Kalau pedagang kita akan melapas sangga umpamanya 3 hari atau 2 hari sebelum hari H, nah disitulah kita ngambil pedagangan. Dan pedagang itu langsung dilinggihkan di taksuayo, diasagan, diasagan pedunungan. Nah dari ke genahang pedagangnya sebelum kange, yang genahang ke tengah, reh umah sane kange, genah pedagang umah nekon umah gamo kemanio, wastane. Sekarang nih dua umah nekon nak mau pekuran wastane. Nak mulo harus tugasipun kenten. Jadi rumah itu adalah rumah gamo gemanio. Dan patut dagingan pedaging genah pedagingan deriko. Walaupun hanya sementara ditaruh. Sementara juga nggak boleh masuk ke cacapan rumahan. Sebab rumah itu gamo gemanio nanti pedagingnya akan mati. Makanya sebaiknya pedagang itu kita mulai menghormati pedagingan, keangkeran bangunan. Kita yang membuat keangkaran pedagangan dan bangunan, kita juga akan menggunakan dan menghormati. Nah itu perlunya kalau masalah pedagangan. Jadi intinya bahwa setiap pelinggih itu perlu, kecuali pelinggih yang tidak pakai penyengkar, misalnya di ladang atau di belakang rumah, di sawah gitu, tidak perlu pedagingan. Itu nggak perlu pedagingan. Suksemoru. Nah niki tentang melaspas sekarang. Nah tentang melaspas, berapa sih rentang waktu yang ideal untuk melaspas atau masang pedagingan setelah pelinggih niki jadi? Kalau bisa secepat mungkin. Begitu bangunan udah dinyatakan jadi oleh tukangnya,
dan dari yang pemilik bangunan itu sudah menyatakan pada bangunan itu sudah jadi, secepatnya harus sudah mampu kita buat pemelaspas dan langsung masang pedagingan. Tapi andai kata tidak bisa langsung, minimal 3 kali pengodal. Pengodal pertama mungkin sampun puput, wanda karyan prasito, tekan pengulapan sari, kado sampun nangis, melinggih beluluur riko mau bakti sampun riko, wanten niko kantun nenten genep nen. Dereng medaging pedagingan, kantun naning linggih kantun di awang-awang. Tapi sudah bisa dipakai. Sampun sudah bisa dipakai. Itu sebatas 3 kali pengodal. Pengodal yang kedua talar kenten cukup carunin mantan nasiki. Ampun dados mau bakti. Nah pengodal ketiga niki sebisa mungkin sebaiknya sampun mau plas-pas masang pedagingan. Serah terima teken sang ani angge kan dosa yang widi. Ini kau minimal 3 kali pengodal bangunan tersebut sudah mau plas-pas dan masang pedagingan. Nah, berarti niki untuk selanjutnya pedagingan itu apa sebenarnya nih? Nah pedagingan itu adalah isinya tadi sudah saya jelaskan, pedagingan itu adalah isinya pancadatu. Yang disebut pancadatu sebuah mangkok tanah, di tengahnya ini berisi besi kuning, besi putih, besi merah, atau yang disebut emas, perak, tembaga, lako. Nah itu isinya, dan ditambah lagi dengan mirah delimo mestinya, cuman diganti dengan batu mulia yang warnanya merah. Terus merah kenten biru kecubung lesikin itu merah biru atau hitam atau gadang niko malisiki. Intinya warna merahnya itu ada 2, merah parak siki dan warna gelap siki satu. Yang gelap itu bisa hitam bisa biru. Nah, bisa hitam bisa biru bisa hijau. Nah itu mau lambangkan Batara Wisnu, senjata dari Wisnu. Yang merah, yang warnanya merah tadi itu mirah, itu adalah dari Batara Brahma, sinar suci de Batara. Nah itu pedagingan, dan ditambah lagi palo bungka dan palo gantung di tengahnya isinya, dan wangi-wangian, kembang setaman, kembang kancawarno. Nah itu isinya di tengahnya. Terus pedaging yang payuk yang tadi itu dibungkus, bungkus dengan kain putih dan dibalut dengan benang pancadatu. Sesuai hitungan urip Padmo balutnya, talinya itu. Dan pedagingan itu ada 3 macamnya. Yang pertama namanya akah. Kalau kita beli pedagingan yang lengkap itu ada 3 pedagingan tersebut. Yang pertama namanya akah. Kalau sudah masang itu tempatnya paling bawah pertama kita masukkan ke lubang pedagingan. Yang akah itu adalah beras kuning, dialasi dengan daun dadap. Daun dadap 2 lembar, di atas daun dadap ini terus diisi beras kuning. Udah itu diisi dengan uang kepeng, isinya ada yang 11, ada yang 33. Sesuai dengan pelinggih. Sesuai dengan pelinggih. Kalau jenis ini jenis taksu dan tugu itu hanya 11 uangnya. Tapi jenis seperti kemulannya dan Padmo itu sudah jelas 33 isinya. Begitu juga meningkat, kalau di Puro Gede mamanya bisa sampai 66 isinya, isi batu tuh bang bolong itu, uang kepeng itu ditali dengan benang tridatu. Nah itu namanya akah. Nah setelah itu baru pedagingan. Pedagingan itu di tengah-tengah. Pedaging ini sudah lengkap dengan kuangen yang uripnya ini 11 kepeng. Kuangen itu pedaging itu udah isi kuangennya, terus di leher
pedaging itu ada uang kepeng 11 kepeng lagi. Nah itu satu, itu pedaging. Udah itu yang satu lagi kekerep namanya, penutup. Penutupnya adalah beras sari. Beras sari. Nah itu kalau kita beli pedagingan yang lengkap seperti itu isinya. Bukan pedaging hanya satu, itu bukan. Itu adalah 3 bentuk bangunan, bentuk wujud dari Banten tersebut. Nah baru ditambah dengan pembersihan dari masing-masing serati, membuatkan pras agung umpamanya. Niko ampun meragi lengkap dengan kuangen. Talar penyugjogan yang perlu diketahui di tatkala masang pedagingan niko ngangge pembersihan. Di antara pembersihan ke mendaging keris, punya dadap macarang dulu, koboan, mirah warnanya merah. Atau bungkung emas masoco barak itu dadilah. Itu maknanya pertama kita koboan dulu atau mangkok itu sebelum masang pedagingnya, sebelum masang pelinggih keduk lumun lubang pedaging itu dikeduk dulu dengan mangkok itu. Intinya tujuannya adalah bersihin lubang pedaging itu dan membersihkan diri kita sendiri dari hati kita sendiri biar betul-betul bersih, mantap. Nah itu tujuannya dari mangkok tersebut. Membersihin rohani dengan membersihin jasmani yang kita nyata kelihatan. Udah itu punya dadap, dijugjogin punya dadap 3 kali. Timbadat yang punya cabang 3 itu angge penyugjog. Itu adalah sebagai pertanyaan diri kita sendiri. Sejauh mana dalam pemikiran kita akan membangun, akan mengabdi pada Sang Hyang Widi. Nah itu punya dadap itu sebagai tanda bahwa dalam pikiran kita. Makanya pakai kayu sakti itu punya dadap. Udah itu keris. Keris ini membuatnya adalah segi tampak daro. Terus kita membersihkan di dalam lubang pedaging itu dibuatnya tampak daro. Ini lambang swastika. Swastika sari adalah tampak daro. Itu dari muncul keris yang maknanya pasupati. Pasupati untuk membersihkan alam gaib dan pemikiran kita sendiri. Nah itu keris dengan membuat tampak darah di lubang yang di lubang pedaging sebelum masang pedaging. Nah itu baru mirah darah ini. Mirah delima kalau kita punya kan permata lah ya, permata merah itu melingkar sesuai arah jarum jam. Melingkar 3 kali itu maksudnya sinar suci ide betara. Tuhan Yang Maha Esa memberikan sinar bahwa bangun tersebut biar betul-betul berpetuah. Itu bermakna itu pembersihan yang mungkin perlu yang sampaikan pada pemirsa tentang cara masang pedagingan. Nah setelah itu baru nanti kita pedagingnya pasang. Sebelum masang pedagingan sebaiknya terutama pedagingannya sendiri, kalau akahnya bisa kita pasang dulu. Pedagingnya sendiri itu nanti ditaruh dulu di kepala penyungsung. Di kepala penyungsung ya disungsung dulu. Ya, seperti ini dulu. Nah, ini dulu nanti yang lain bapaknya, anaknya, cucunya itu. Nah itu dulu sebelum masuk ke lubang pedagingan. Itu untuk pedagingan. Nah itu masang pedagingan. Cara-caranya gitu.